Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abi Nadira rahimakumullah wa hafizakumullah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keafiatan, umur yang panjang, serta rezeki yang lapang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan sama-sama menyimak 10 untaian nasihat dari Fudail bin Iyad. Siapakah Fudail bin Iyad? Bagi yang belum mengetahui, silahkan simak video berikut sampai akhir. Fudail bin Iyad, nama kunyahnya Abu Ali, adalah seorang ulama sufi yang menghabiskan sisa hidupnya di Makkah dan meninggal di tanah haram tersebut. Ia dilahirkan tahun 105 Hijriah di Samarkand dan wafat tahun 187 Hijriah di Makkatul Mukarramah. Sebelumnya, ia adalah seorang perampok yang sangat ditakuti di tempat kelahirannya dan di daerah Khurasan, tempat ia dibesarkan dan dewasa. Tidak ada kafilah dagang yang melewati dua kota tersebut, kecuali selalu dihinggapi ketakutan akan dijarah oleh Fudail bin Iyad dan anak buahnya. Suatu ketika, Fudail dan anak buahnya sedang beristirahat di tempat persembunyiannya seperti biasanya. Lewatlah satu kafilah dagang yang kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang pemberani sekaligus soleh. Ketika tiba di tempat Fudail tersebut, salah seorang dari mereka berkata, "Fudail dan anak buahnya berada di tempat ini. Kita harus bagaimana?" Salah satunya menjawab, "Kita panah saja mereka. Jika ia terkena dan lari menghindar, kita lanjutkan perjalanan. Jika tidak, kita kembali saja." Akhirnya mereka sepakat dan mempersiapkan panah-panah mereka. Ketika tampak bayangan-bayangan hitam yang akan menghadang perjalanan mereka, salah satu dari mereka melepaskan anak panahnya sambil membaca ayat Al-Quran. "Alam ya'ni lilladina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah." Ayat Al-Quran dalam surah Al-Hadid juz 28 ayat 16 itu yang artinya adalah, "Belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati-hati mereka mengingat Allah?" Fudail bin Iyad menjerit keras sekali dan terjatuh ketika anak panah tersebut meluncur disertai lantunan ayat Al-Quran. Anak buahnya mengerumuninya. Disangkanya anak panah itu mengenai pimpinan mereka dan melukainya. Tetapi mereka sama sekali tidak menemukan luka pada tubuhnya. Fudail bangkit sambil berseru, "Aku tertimpa panah Allah." Salah seorang lainnya dari kafilah itu melepaskan anak panahnya dan ia juga melantunkan ayat Al-Quran mengikuti temannya yang tadi. "Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin." Ayat Al-Quran yang terdapat pada surah Az-Zariyat juz 27 ayat 50 itu yang artinya adalah, "Maka segeralah kembali kepada Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu." Kembali Fudail menjerit dan terjatuh. Dan ketika anak buahnya memeriksanya, sama sekali ia tidak terluka karena panah tersebut meleset. Ia hanya bangkit lagi sambil berkata, "Aku terkena panah Allah." Satu orang lagi melepaskan anak panah ke kelompok perampok Fudail bin Iyad
Dan ia juga melantunkan satu ayat Al-Quran, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyakumul azab thumma la tunsurun. Ayat Al-Quran itu terdapat pada surah Az-Zumar juz 24 ayat 54 yang artinya adalah, dan kembalilah, bertaubatlah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Lagi-lagi Fudail menjerit lebih keras, walau anak panah itu tidak mengenai dirinya. Ia berkata kepada anak buahnya, kalian semua pulanglah, aku menyesal telah melakukan semua kejahatan ini. Hatiku takut kepada Allah. Aku akan meninggalkan semua yang telah aku lakukan selama ini. Fudail segera pulang. Kemudian ia berkemas untuk meninggalkan tempatnya, bergelimang dengan kejahatan tersebut. Ia berniat hijrah ke Makkatul Mukarramah dan tinggal di sana untuk menebus semua kesalahannya selama ini dengan bertaubat dan beribadah di tanah haram tersebut. Ketika ia tiba di Naharwan, ia berkunjung kepada Khalifah Harun al-Rashid, raja dari Bani Abbasiyah yang terkenal saleh dan sangat menghargai ilmu pengetahuan. Ketika tiba di hadapannya, tiba-tiba Harun al-Rashid berkata, hai Fudail, sesungguhnya dalam mimpiku aku mendengar seruan. Fudail takut kepada Allah. Ia memilih untuk mengabdinya, maka sambutlah dia. Mendengar ucapan tersebut, Fudail menjerit dan berkata, ya Allah, dengan kemuliaan dan kebesaran-Mu, Engkau cintai hamba-Mu yang penuh dosa ini, yang telah meninggalkan-Mu selama 40 tahun dalam gelimang dosa. Semua itu semakin menguatkan tekadnya untuk berhijrah ke Makkah dan memperbaiki dirinya di tempat kelahiran Islam dan Nabi Muhammad SAW itu. Salah seorang sahabat Fudail yang juga tinggal bersamanya di Makkah, Abu Ali Ar-Razi berkata, selama 30 tahun aku tidak pernah melihat Fudail tertawa atau sekedar tersenyum, yakni ia selalu dalam kesedihan karena dosanya di masa lalu. Kecuali ketika anaknya yang bernama Ali meninggal. Ketika ditanya sebabnya, Fudail berkata, sesungguhnya Allah menyukai hal itu, yakni menimpakan ujian dan musibah kepadanya, maka saya pun menyukainya pula. Sahabat Abi Nadira rahimakumullah wa hafizakumullah. Berikut adalah 10 untaian nasihat Fudail bin Iyad yang bisa kita jadikan renungan dalam kehidupan kita. Yang pertama, jangan tertipu dengan banyaknya orang yang tersesat. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, ikutilah jalan hidayah, dan sedikitnya orang yang menitinya tidaklah membahayakanmu. Hati-hatilah dengan jalan-jalan kesesatan, dan jangan terkecoh dengan banyaknya orang yang binasa di dalam kesesatan. Yang kedua, carilah kawan sejati. Jika engkau ingin mencari kawan sejati, maka lakukanlah hal yang membuat dia tersinggung. Jika engkau lihat orang tersebut bersikap sebagaimana mestinya, maka jadikanlah dia sebagai kawan dekat. Yang ketiga, berdoalah untuk kebaikan penguasa. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, jika aku punya doa mustajab, maka doa tersebut akan kupakai untuk mendoakan penguasa.
"Mengapa demikian wahai Abu Ali?" Demikian tanggapan sebagian orang. Jawaban Fudail adalah, "Jika doa mustajab tersebut kupakai untuk diriku sendiri, aku tidak akan mendapatkan balasan. Namun jika kupakai untuk mendoakan penguasa, maka baiknya penguasa akan berdampak kebaikan bagi rakyat dan negeri." Yang keempat, janganlah beramal karena manusia. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, meninggalkan amalan soleh karena manusia adalah riya. Sementara itu, beramal soleh karena manusia adalah kesyirikan. Adapun ikhlas adalah jika terbebas dari kedua hal tersebut. Yang kelima, yang paling ikhlas dan paling benar. Fudail bin Iyad mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik dalam beramal. Quran Surah Al-Mulk. Beliau berkata, yaitu amalan yang paling ikhlas dan paling benar. Ada yang bertanya, "Wahai Abu Ali, apa yang dimaksud paling ikhlas dan paling benar?" Fudail pun menjawab, jika amalan itu ikhlas namun tidak benar, maka tidak diterima. Jika benar namun tidak ikhlas, maka juga tidak diterima. Amalan yang diterima adalah yang menggabungkan antara ikhlas dan benar. Ikhlas adalah beramal karena Allah, dan benar adalah sesuai sunnah. Yang keenam, tanda rendah hati. Dari Ibrahim, aku bertanya kepada Fudail mengenai apa itu tawaddu. Fudail menjawab, engkau tunduk dan patuh kepada kebenaran. Jika ada sebuah kebenaran yang engkau dengar dari anak kecil, maka engkau menerimanya. Bahkan sebuah kebenaran yang engkau terima dari orang bodoh pun, engkau menerimanya. Sementara itu, ketika kutanya mengenai sabar dalam menghadapi musibah, jawaban beliau, dengan tidak menceritakannya. Yang ketujuh, iman yang sempurna. Al-Fa'id bin Ishaq berkata bahwa beliau mendengar Fudail berkata, seorang hamba tidak akan menggapai hakikat iman kecuali setelah menganggap musibah sebagai nikmat, nikmat sebagai musibah, tidak peduli dengan dunia yang dinikmati, dan sama sekali tidak ingin mendapatkan pujian karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ia kerjakan. Yang kedelapan, harta halal yang sedikit tapi penuh berkah. Fudail rahimahullah berkata, tidak ada hiasan yang lebih baik daripada jujur dan berburu harta yang halal. Ali putra Fudail berkata, wahai ayahku, berburu harta yang halal itu sulit. Fudail pun menasehati anaknya, wahai anakku, harta halal yang sedikit, tapi di sisi Allah itu banyak. Yang kesembilan, janganlah menyakiti anjing. Fudail berkata, demi Allah, engkau tidak boleh menyakiti anjing ataupun babi tanpa alasan. Lantas bagaimana lagi jika menyakiti seorang muslim? Yang ke-10, yang terakhir, ciri orang yang bertakwa. Fudail rahimahullah berkata, seseorang itu tidak akan menjadi orang yang benar-benar bertakwa kecuali manakala musuhnya pun merasa aman dari kezalimannya. Demikianlah kisah
dan 10 untaian nasihat dari Fudail bin Iyad. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa menjadikan 10 nasihat tersebut sebagai renungan dalam hidup kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.